dalam kerjasama internasional. Sebelum kompeten, izinkan saya memperkenalkan saya dari kelompok saya Asila Putri Herani sebagai penggerak industri. Kakao menjadi bahan baku utama produk olahan seperti coklat, kue, dan minum berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nah, yang lalu manfaat bagi kesehatan, nilai tambah produk kakao. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Flavonoid pada kakao membantu sisi logistik dan nilai tukar. Selanjutnya dilanjut dengan top 5 negara tujuan ekspor kakao Republik Indonesia. Tertinggi dipegang oleh, tertulis di sini, di India, dan menurut Sumum Dewan Kakao Indonesia, peluang ekspor produk kakao Indonesia cukup besar, terutama di negara-negara Asia, Amerika. Yang kedua, mutu tinggi kakao rendah serta kurang sertifikasi atau standar keberlanjutan. Yang ketiga, kebijakan bea keluar dan peraturan nilai tambah yang membingungkan pelaku usaha. Yang keempat, tarif dan persyaratan non-tarif dengan negara tujuan standar. Kami tetap terlindungi dari fluktuasi harga dunia. Tidak kalah penting, pemerintah perlu mengembangkan strategi branding dan promosi internasional untuk memperkuat citra kakao Indonesia sehingga lebih kompetitif di pasar global. Kesejahteraan petani. Hambatan utama meliputi penurunan produksi, mutu rendah, standar ekspor ketat, keterbatasan infrastruktur, dan fluktuasi harga. Pemerintah menanganinya lewat peremajaan tanaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fluktuasi itu apa? Fluktuasi. Devisa memperluas pasar dan memanfaatkan kelebihan produksi dalam negeri. Next kak. Terus meningkatkan hubungan dagang internasional, yaitu memperkuat kerjasama antar negara. Terus ada mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu membuka lapangan kerja di sektor migas, pelabuhan, dan logistik. Terus ada pemanfaatan sumber daya, yaitu cadangan minyak yang berlebih bisa dijual, tidak hanya dipakai di dalam negeri. Terus ada tantangan ekspornya, fluktuasi harga minyak di dunia. Harganya dipengaruhi pasar global, bisa naik turun drastis. Terus ada ketergantungan cadangan. Jika ekspor terlalu banyak, cadangan minyak dalam negeri bisa cepat habis. Terus ada isu lingkungan, pengeboran dan pengangkutan minyak beresiko pencemaran. Terus ada persaingan global, harus bersaing dengan negara produsen minyak besar, contohnya dari Arab Saudi, Rusia, sama Amerika, dan memperkuat posisi di pasar global. Sementara itu, impor minyak bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, memperoleh teknologi migas, serta meningkatkan stabilitas pasokan energi nasional. Kedua, deforestasi yang membuat negara tujuan menerapkan standar ketat atau bahkan larangan impor, ketidakstabilan harga global, serta fluktuasi nilai tukar mata uang dan faktor-faktor seperti inflasi. Dengan kebijakan yang mengutamakan pasokan dalam negeri melalui kewajiban domestic market obligation atau DMO dan domestic price obligation atau DPO. Jadi rentan terhadap volatilitas harga minyak di pasar global yang berdampak pada stabilitas pendapatan negara kita. Terus ada potensi inflasi. Ada kelompok 3, maaf. Ini bertanya, ada sekarang PPT yang sudah disampaikan oleh teman-teman berkaitan dengan masalah sekarang tentang BBM. Apa yang terjadi pada ekspor minyak ketika BBM naik? Dan pada PPT dikatakan bahwa pemerintah terus melakukan ekspor minyak. Namun kenapa di negara kita sendiri BBM mahal? Menjadi salah satu perusahaan otomotif yang aktif mengekspor mesin dan kendaraan, sekaligus melakukan impor komponen serta teknologi yang belum diproduksi di dalam negeri. Kegiatan ini memberi kontribusi besar, mulai dari peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, hingga penguatan daya saing industri nasional. Namun kembali ke pasar global.
Yang keempat adalah transfer teknologi. Mesin dan komponen impor menjadi sarana pembelajaran bagi teknisi lokal untuk memahami teknologi otomotif terbaru. Yang kelima adalah meningkatkan penerimaan negara, siap menukar dan hingga logistik. Yang keempat adalah transfer teknologi dan keahlian standar produksi internasional. Toyota mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia. Dengan mesin untuk model ini masih didatangkan dari luar negeri, alasannya karena pabrik mesin lokal belum mampu memproduksi varian mobil besar kayak misalkan Avanza dan selain Mitsubishi. Terus di tahun 2023 itu kurang lebih 27.000 unit, yaitu Toyota impor mobil CBU, mayoritas model premium dan komersial, Emisi dan regulasi ketat. Setiap negara tujuan punya standar emisi keselamatan berbeda. Jika mesin tidak memenuhi, ekspor bisa ditolak. Kemudian kedua ada fluktuasi nilai tukar. Perubahan kurs dolar bisa mempengaruhi harga dan daya saing produk ekspor. Pabrik terbatas. Yang ketiga adalah fluktuasi kurs dan harga global, yaitu keuntungan bisa berkurang kalau rupiah melemah. ya, pengakuan global dan transfer teknologi. Meski masih menghadapi hambatan regulasi, logistik, fluktuasi kurs, serta persaingan, di sisi lain, impor mesin masih diperlukan untuk tipe hybrid, listrik, dan mobil premium. Nilai tukar itu kayak gimana ya di ekspor sama impor? Nilai tukar Di nilai pertama itu. Gimana sih? itu menghadapi tantangan berupa fluktuasi